Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-97 pada tahun 2025, HIPI Bali berkolaborasi dengan Pendopo dan disupport oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPARI) menghadirkan sebuah persembahan bertajuk Karya untuk Ibu sebagai pelestari budaya dan ruang tumbuh UMKM perempuan di Pendopo Living World Denpasar Senin 22 Desember 2025. Inisiatif ini lahir dari semangat kebersamaan untuk menghadirkan ruang apresiasi bagi para ibu dan perempuan yang selama ini memegang peran penting tidak hanya dalam lingkup keluarga tetapi juga sebagai pelaku usaha, kreator, serta penggerak ekonomi lokal. Melalui kolaborasi ini, Pendopo dan HIPI Bali membuka ruang temu yang mempertemukan pelaku UMKM perempuan, komunitas, para pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. Karya untuk Ibu dirancang sebagai wadah bersama untuk menampilkan karya-karya UMKM perempuan yang syarat nilai budaya, ketekunan, dan keberlanjutan, sekaligus mendorong perluasan jejaring serta akses pasar yang lebih inklusif. Sebanyak 19 produk terkurasi ditampilkan di Pendopo Indonesia yang berlokasi di Living World Denpasar. Pendopo Denpasar berada di bawah Alam Sutra, yaitu di Living World Alam Sutra yang berfokus pada penyediaan kurasi produk lokal, termasuk makanan dan minuman tradisional melalui kerjasama dengan UMKM di seluruh Nusantara. Mengusung slogan Ragam Satu Negeri, Pendopo terus berkomitmen memelihara serta mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Kita akan hitung bersama. 3, 2, 1. Ya, acara luar biasa. Ternyata untuk Ibu sebagai pelestari budaya dan ruang tumbuh UMKM perempuan. Acara dibuka dengan sebuah persembahan seni dari Sanggar Surya Chandra, Puri Gede Karangasem yang memukau para hadirin. Penampilan pembuka tersebut mengangkat sinopsis bertajuk Ibu dan Tridatu Wastra Pribumi yang syarat makna dan nilai spiritual. Dalam narasi pertunjukan ini, sosok ibu digambarkan sebagai perwujudan hidup dari Tridatu itu sendiri, yang menciptakan kasih sayang, menjaga kesucian keluarga, sekaligus menjadi benteng perlindungan bagi anak-anaknya. Melalui wastra yang dikenakannya terpancar keindahan spiritual yang tak lekang oleh waktu sebagai simbol penghormatan kepada ibu yang senantiasa menyeimbangkan semesta kecilnya dengan kelembutan sutra dan keteguhan iman. Melalui wastra yang ia kenakan, terpancar keindahan spiritual yang tak lekang oleh waktu. Sembari juga melihat-lihat produk-produk yang sudah disediakan di area Pendopo ini. Selain itu, juga penampilan tidak kalah memukau dari Jegek Bagus Bangli yang menampilkan karya lokal, serta Kids Parade Fashion Show dari BBS Bali Bilingual School yang berhasil membius para tamu dan pengunjung Living World Denpasar. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk kita semua di sore hari yang berbahagia ini.
Selain itu digelar pula podcast HIPI Bali yang mengusung tema membangun ekosistem pengusaha dari embrio UMKM hingga naik kelas karya untuk ibu sebagai pelestari budaya dan ruang tumbuh UMKM perempuan dalam rangka perayaan Hari Ibu ke-97 tahun 2025. Podcast inspiratif ini menghadirkan 4 narasumber, yakni Ketua Umum DPD HIPI Bali Dr. Gungtini Gorde, Head of Pendopo Niluh Putu Laura Sarasita, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Hak Perempuan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Ninyoman Cahyawati SEMSI, serta Kepala Sekolah SMKN 1 Mas Ubud, Ikomang Purwato SPD MPD. Podcast ini dipandu oleh Idewo Ayu Eka Taris Wahyuniati MPD. Kami mencoba membangun mindset dari pedagang. Selain rangkaian acara utama, pameran UMKM juga berlangsung hingga 31 Desember 2025 di Pendopo Living World Denpasar. UMKM yang telah lolos kurasi dan tampil hingga akhir Desember berpeluang untuk ditetapkan sebagai UMKM binaan Pendopo. Bahkan tidak menutup kemungkinan sebagian di antaranya dapat berkembang menjadi vendor permanen. Selama periode pameran berlangsung, pihak Pendopo juga melakukan kurasi lanjutan terhadap UMKM yang dinilai layak untuk dibina secara berkelanjutan. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses pendampingan, maka percepatan UMKM untuk naik kelas akan semakin optimal. HIPI Bali memandang kolaborasi sebagai kunci utama dalam membangun ekosistem UMKM yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Ketua Panitia Kegiatan yang juga Ketua Umum DPC HIPI Bangli, Dewo Ayu Supartini menyampaikan bahwa kegiatan kolaboratif antara HIPI dan Pendopo merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor dalam mendukung penguatan UMKM, khususnya UMKM pribumi Bali. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta berbagai elemen lain yang berkontribusi sehingga acara dapat terselenggara dengan baik. Melalui kegiatan tersebut, HIPI memfasilitasi sejumlah pelaku UMKM yang telah berhasil lolos proses kurasi. Langkah ini sejalan dengan komitmen HIPI untuk terus membuka ruang dan kesempatan bagi UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas di setiap momentum yang ada. Dewo Ayu Supartini menjelaskan Pendopo memberikan kesempatan yang sangat terbuka bagi UMKM binaan HIPI Bali untuk menampilkan produk-produknya kepada publik. Bahkan UMKM diberikan ruang strategis di area depan untuk memperkenalkan produk baik yang baru dirintis maupun yang telah berjalan kepada para undangan dan pengunjung Living World Denpasar. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan eksposur produk sekaligus mendorong minat beli masyarakat. Menurutnya, tujuan utama dari kegiatan ini adalah memfasilitasi dan mengangkat UMKM yang berada di Bali. Sebagai organisasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPI berkomitmen memperkenalkan dan memperkuat posisi UMKM pribumi Bali agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Kedepan, HIPI berharap pihak Pendopo, Living World, serta seluruh pihak pendukung dapat terus membuka kesempatan serupa, tidak hanya pada kegiatan ini, tetapi juga pada agenda-agenda berikutnya, sehingga UMKM pribumi Bali memiliki ruang berkelanjutan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi Bapak Ibu undangan sekalian, kegiatan hari ini merupakan salah satu wujud dari kerjasama kami dari HIPI dengan Pendopo, yang juga kegiatan hari ini support atau dukungan kerjasama bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian semua elemen yang sudah mendukung tentunya kegiatan hari ini sehingga dapat terselenggara. Jadi kegiatan hari ini kami dari HIPI memfasilitasi beberapa
rekan-rekan UMKM yang sudah berhasil lolos kurasi. Itu merupakan goal kami di HIPI. Di setiap kesempatan, tentunya pada hari ini kesempatan diberikan oleh pendopo yang terbuka lebar untuk UMKM di bawah binaan HIPI Bali. Untuk di sini menampilkan, kita diberikan ruang yang luar biasa di depan, tidak main-main ya Ibu Ola. Kita diberikan kesempatan di depan untuk memperkenalkan tentunya produk-produk Bapak Ibu, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, untuk dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh rekan-rekan undangan yang hadir sore hari ini, dikenal oleh masyarakat pengunjung Living World. Nah, tentunya nanti setelah dikenal diapresiasi dengan membeli. Ketua Umum DPD HIPI Bali Dr. Gung Tinigorda menilai pertemuan yang digelar di Pendopo dengan pengawalan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai momentum penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Meski HIPI merupakan organisasi lintas gender dan bukan organisasi perempuan, fakta bahwa seluruh 19 UMKM yang lolos kurasi dikelola oleh perempuan dinilai sebagai bukti nyata peran strategis perempuan dalam menggerakkan ekonomi. Dr. Gung Tinigorda menjelaskan selama 1 tahun terakhir, HIPI berproses secara intens bersama pendopo dalam mengimplementasikan nota kesepahaman MOU yang telah disepakati. Proses tersebut penuh dinamika, namun akhirnya membuahkan hasil pada 22 Desember 2025 bertepatan dengan peringatan 97 tahun Hari Ibu. Dari proses kurasi internal HIPI dan kurasi pendopo tersebut, terpilih 19 UMKM yang kini diperkenalkan secara langsung kepada masyarakat. UMKM yang ditampilkan tidak hanya dinilai oleh tim kurator, tetapi juga dibuka untuk penilaian publik melalui survei. UMKM terbaik berpeluang langsung menjadi vendor pendopo. Menurutnya, menjadi vendor pendopo memiliki tantangan tersendiri karena harus memenuhi standar kualitas dan tata kelola yang ketat, bahkan lebih disiplin dibandingkan ketika berada dalam lingkup organisasi. Dalam proses persiapan kegiatan, tantangan utama berasal dari keterbatasan anggaran organisasi. Namun hal tersebut tidak boleh menghambat semangat kerja dan komitmen terhadap UMKM. HIPI menempatkan kerja nyata di lapangan sebagai prioritas utama, sementara aspek administratif tetap dijalankan secara bertanggung jawab. Kesempatan yang diberikan pendopo dinilai sangat penting bagi UMKM untuk naik kelas. Oleh karena itu, HIPI berharap pihak Living World dapat memperluas dan menempatkan ruang tampil UMKM di lokasi yang lebih strategis dan mudah diakses pengunjung, sehingga produk UMKM memperoleh perhatian dan peluang transaksi yang lebih optimal. Sebagian besar dari 19 UMKM yang tampil merupakan pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan kesempatan pameran dari pemerintah. Kegiatan ini menjadi pengalaman pertama bagi mereka untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada publik. Kehadiran berbagai pihak termasuk perwakilan perbankan dan mitra strategis diharapkan tidak sekedar bersifat seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui dukungan nyata berupa pembelian produk UMKM. Dengan konsep nuansa Nusantara, pendopo dinilai menjadi ruang yang tepat bagi UMKM untuk memperkenalkan produk berbasis wastra dan budaya Indonesia, tidak hanya dari Bali tetapi juga dari berbagai daerah di tanah air. HIPI Bali juga memberikan perhatian khusus kepada UMKM binaan perempuan, termasuk yang berasal dari lembaga pemasyarakatan yang telah menunjukkan prestasi di tingkat nasional. Hal ini menegaskan bahwa perempuan mampu berkarya dan berdaya di berbagai kondisi dan latar belakang. HIPI Bali berupaya mengubah pola pikir UMKM dari sekadar pedagang menjadi pengusaha yang menjalankan usaha berbasis sistem, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengendalian. Dengan kesiapan tersebut, UMKM diharapkan benar-benar siap naik kelas dan memanfaatkan setiap peluang yang tersedia. Pertemuan hari ini di Pendopo yang dikawal oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memang concern, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Padahal Himpunan Pengusaha Pribumi bukan organisasi perempuan.
Jadi organisasi lintas gender, tetapi ada satu hal yang kebetulan lolos 19 UKM ini semuanya yang dikawal oleh perempuan. Jadi tepuk tangan buat 19 perempuan yang sudah lolos dalam kurasi. Dalam 1 tahun ini kami benar-benar berperang dengan pendopo, terutama Bu Ola. Sebentar akan bisa lihat cantiknya, luasnya, tetapi galaknya juga setara. Tapi luar biasa bagi kami, terutama karena perjuangan dalam 1 tahun dalam bagaimana mengimplementasikan MOU, akhirnya kurasi internal kami di HIPI dan kurasi dari pendopo, kebanggaan kami terjawab persis di 22 Desember 2025, tepat di hari 97 tahun kita merayakan Hari Ibu. Jadi ibu yang terbaik hari ini lahir adalah dari pendopo. Saya berharap dari Living Word, ya. Jadi mohon diperluas lagi. Ini di pendopo ini tempatnya di belakang, Pak. Ya, yang sulit sekali dijangkau oleh banyak orang. Berikanlah UMKM yang betul-betul menjadi corner yang luar biasa, semua mata bisa memandang, sehingga kantongnya bisa terbuka untuk UKM. Dan ibu bapak yang support kami, terutama dari binaan kami juga dari Lapas Perempuan, yang baru saja hadiah buat kami sebagai RCC-nya dari Bali Bersinar, telah mendapatkan hadiah bisnis plan sebanyak 5 juta secara nasional dengan keripik tempenya. Jadi tidak hanya di luar jeruji bisa kita berkarya, ternyata di dalam jeruji pun perempuan itu bisa berkarya. Mungkin tahun depan, karena ini adalah MOU, tidak hanya 1 bulan ini, kami mencoba 2 minggu ini. Karena apa? Perlu saya sampaikan, karena kembali lagi UMKM itu selalu berpikir dagang, berdagang. Jualannya laku sekarang, duitnya sekarang. Ternyata itu adalah konsep pedagang. Di HIPI kami ingin merubah mindset pedagang menjadi pengusaha yang melalui sistem. Head of Pendopo Niluh Putu Laura Sarasita menegaskan bahwa kolaborasi dan aktivitas kurasi yang dilakukan pendopo bukanlah kegiatan yang bersifat sementara atau sekedar kebiasaan. Menurutnya, sejak awal pendopo dibangun sebagai sebuah konsep yang berfokus pada proses kurasi menyeluruh terhadap UMKM. Ia menjelaskan bahwa pendopo tidak hanya melakukan kurasi terhadap produk tetapi juga terhadap kapasitas pelaku usaha, termasuk dari sisi ekonomi dan kesiapan bisnis. Tujuan utama dari pendekatan tersebut bukan sekedar menjual produk, melainkan membantu UMKM untuk berkembang, naik kelas, dan terhubung ke dalam ekosistem serta saluran distribusi yang dimiliki pendopo. Niluh Putu Laura Sarasita menyampaikan bahwa pendopo merupakan unit bisnis yang secara khusus bergerak di bidang kurasi dan pendampingan UMKM. Berbagai kegiatan yang dijalankan pendopo lahir dari kepedulian yang kuat terhadap UMKM. Niluh Putu Laura Sarasita mengakui bahwa pada awalnya ia tidak memiliki kedekatan dengan dunia perdagangan dan bahkan sempat bersikap skeptis terhadap produk lokal. Namun pengalaman turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan pedagang kecil hingga pelaku UMKM rumahan mengubah perspektifnya secara mendasar. Jika sebelumnya fokus pemikirannya adalah bagaimana membangun merek besar Indonesia agar dikenal di tingkat Asia, kini orientasi tersebut beralih pada upaya memastikan UMKM Nusantara mampu bertahan, berkembang, dan berkelanjutan. Pendekatan inilah yang menjadi dasar filosofi pendopo dalam mendampingi UMKM hingga saat ini. Jadi kalau ditanya, apakah ini Dep Store? Bukan. Apakah ini toko biasa? Bukan. Saya bilangnya kepada tim saya selalu adalah hub. Kenapa saya bilang hub? Karena sebenarnya kita adalah tempat di mana kita mengkurasi UMKM, mengkurasi tidak hanya UMKM ya Bu, tapi juga kita punya mitra dari koperasi maupun juga independen yang tujuannya adalah tidak hanya kita jual saja, tapi kita bantu untuk promosikan dan juga pastinya kita akan bawa ke seluruh doors atau channel distribution yang kita punya. 20 tahun saya membidangi retail, saya berawal dari produk luar negeri. Dulu saya jujur Bapak Ibu, saya anti produk lokal. Head to toe saya bangga pakai brand luar, karena memang saya bekerja di situ.
Saya pegang di Cartier, Kenzo, Aigner, name it semuanya. Tapi kebanyakan premium ya Bu ya. Kalau launching, saya nggak mau di Indonesia Ibu. Saya pilih negara tetangga, Singapura. Jadi kalau sekarang saya ditanya, apa yang membuat kamu akhirnya bertahan bekerja di pendopo? Karena saya cinta dengan produk Indonesia. Boleh Bapak lihat dari atas ke bawah, saya dari Indonesia loh. Ini Oma Etnik, ini Lisa Milam, ini Bapak Indonesia loh Bu. Gitu. Segitu saya cintanya. Karena saya yakin, kalau nggak dari diri kita, siapa lagi? Dan dari data yang saya dapat, 63% UMKM kita dan koperasi memberikan kontribusi terbesar secara nasional. Pendapatan nasional Bapak Ibu. Bayangkan kalau uang itu berputar di Indonesia, beredar. Gak usah mikir ekspor Bapak Ibu. Negara kita nomor 3 terbesar. Kita tingkatkan aja UMKM kita, ekonominya jalan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu benar kata Bung Tini, jangan takut untuk belanja produk kita. Ya, karena sebenarnya itu membantu perputaran ekonomi di Indonesia, apalagi sudah 63%. Dan dari data Jackpot kemarin 2024, fashion retail sudah memberikan kontribusi hingga 24 triliun. Nggak kebayang ini kalau kita kembangkan si fashion itu. Ketua Umum Kadin Bali yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bali bidang pariwisata dan investasi Agus Mahausada menilai kegiatan yang digelar HIPI Bali sebagai momentum penting untuk mendorong kebangkitan dan penguatan UMKM, khususnya UMKM yang dikelola oleh perempuan. Ia menyampaikan bahwa kesehatan dan kebersamaan yang terjaga dalam kegiatan tersebut patut disyukuri sebagai modal utama untuk terus bergerak maju. Dari perspektif Kadin, Agus Mahausada menegaskan bahwa harapan utama terhadap UMKM adalah kemampuan untuk naik kelas. Menurutnya, UMKM tidak cukup hanya berfokus pada aktivitas produksi, tetapi harus bertransformasi menuju penguatan merek dan branding. Di tengah pasar internasional yang semakin terbuka, nilai tambah melalui branding dinilai menjadi kunci utama agar produk UMKM mampu menembus pasar global. Ia juga menekankan bahwa Bali sejatinya memiliki modal historis yang sangat kuat. Sejak awal tahun 2000-an, bahkan jauh sebelumnya, Bali telah dikenal dengan aktivitas seni tradisional dan merchandise berbasis budaya. Pada fase awal, produk yang dihasilkan masih didominasi oleh material dan karya seni dalam bentuk artefak atau koleksi sebelum kemudian mengalami proses adaptasi yang signifikan. Menurut Agus Mahausada, perjalanan tersebut menunjukkan bahwa Bali tidak hanya unggul di sektor pariwisata, tetapi juga memiliki fondasi yang kokoh dalam industri kreatif, desain, dan UMKM berbasis budaya. Tantangan ke depan adalah bagaimana potensi tersebut terus dikembangkan secara konsisten agar UMKM Bali mampu bersaing tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Nah tentu dalam hal kita di Bali, hari ini challenge yang kita paling besar dan kita punya potensinya adalah bagaimana kita mendesain produk-produk lokal kita, material-material ini menjadi combination dengan Gen Z ataupun international function di dalam desainnya. Bagaimana mengcombine biasa dengan tenun pegengsingan kita misalkan, atau animale periode yang lalu dengan keseharian kita di traditional fashion. Jadi bukan it's just a matter how we dressing traditional, tapi bagaimana desain produk nasional kita ini bisa ke internasional. Mungkin yang saya lihat itu adalah how to use this as an artwork, start from the beginning. Nah mudah-mudahan UMKM kita nanti ke depan itu bisa bergeser dari art craft itu ke branding fashion. Beri semangat dulu untuk ibu-ibu UMKM kita yang luar biasa tentunya.
Ketua Dharma Wanita Persatuan LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB, I Gusti Ayu Ngurah Eva Intan Swandewi mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh HIPI Bali. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum penting dalam peringatan Hari Ibu, ditandai dengan lolosnya sebanyak 19 UMKM binaan HIPI Bali dalam proses kurasi di Pendopo, Living World, dan Pasar. Ia berharap momentum positif ini dapat terus berlanjut sehingga UMKM yang digerakkan oleh kaum perempuan mampu naik kelas dan sejajar dengan UMKM yang dikelola oleh kaum pria. Para pelaku UMKM yang telah lolos kurasi juga diharapkan dapat terus mengembangkan potensi usahanya secara berkelanjutan. Lebih lanjut disampaikan, penguatan UMKM perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap perekonomian keluarga. Dengan usaha yang semakin berkembang, UMKM diharapkan mampu memberikan dukungan ekonomi yang lebih baik, terutama bagi pemenuhan kebutuhan dan masa depan anak-anak. Terima kasih, hari ini saya diundang oleh HIPI dan Pasar oleh Ibu Bung ini Gode untuk ikut meramaikan Hari Ibu di mana dengan tema karya untuk ibu di Pendopo, di mana ini adalah pertama kalinya 19 UMKM ditampilkan di Pendopo. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, bisa berlanjut sehingga kurasinya bisa dari hilir ke ujung dan UMKM kita sama ibu-ibu itu bisa berkarya sehingga setara dengan para pria. Kedepannya semoga mereka bisa mengembangkan lagi semua potensi-potensinya untuk bisa mengembangkan, membantu ekonomi keluarga, terutama untuk anak-anak. Momen bahagia ini disambut sukacita oleh para pelaku UMKM yang berhasil lolos kurasi di Pendopo, Living World, dan Pasar. Kesempatan tersebut menjadi tonggak penting bagi UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jejaring usaha. Pelaku UMKM Lapak Teten Baju Anak, Ari Martini, menyampaikan rasa haru dan bangganya atas kesempatan yang diperoleh. Ia mengaku sangat bersyukur dapat lolos proses kurasi dan menilai pendampingan yang dilakukan HIPI Bali memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha, baik dari sisi kualitas produk maupun tata kelola usaha yang lebih profesional. Selain menyampaikan apresiasi kepada HIPI Bali atas dukungan yang diberikan selama ini, Ari Martini juga berharap Pendopo dapat terus membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM lainnya. Menurutnya semakin banyak pelaku usaha kecil yang mendapatkan akses ke ekosistem retail modern, maka peluang UMKM untuk berkembang, memperluas pasar, dan naik kelas secara berkelanjutan akan semakin terbuka. Om Swastiastu, saya Ari dari Lapak Teten. Terima kasih sudah merasa bersyukur banget bisa berpartisipasi di acara ini. Saya lolos kurasi kebetulan dengan 19 UMKM yang lain, merasa terharu dan bangga terhadap acara ini. Saya bisa join di Pendopo, semoga Pendopo kedepannya lebih maju lagi, lebih membuka peluang untuk UMKM yang lain. Terima kasih. Hal senada juga disampaikan oleh Nikomang Ega Mahisarani dari YIC SMKN 1 Mas Ubud yang mengaku sangat bangga dan bahagia karena produk yang dihasilkan berhasil lolos kurasi di Pendopo, Living World, dan Pasar. Menurutnya capaian tersebut tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh HIPI Bali. Oleh karena itu Nikomang Ega Mahisarani menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada HIPI Bali atas pendampingan yang diberikan kepada YIC SMKN 1 Mas Ubud sehingga mampu memenuhi standar kurasi dan mendapatkan kesempatan tampil di ruang retail modern. Tentu saja saya mewakili tim saya dan komunitas saya yang di sekolah, tentu saya sangat bangga dan sangat senang produk kami diterima dan dikurasi oleh Pendopo Living World dan juga sudah dibina langsung oleh komunitas yaitu HIPI Bali. Harapannya ke depannya saya sangat berharap produk kami ini dapat berkembang dan dapat meluas ke pasar internasional maupun nasional.
Owner Dewata Oleh-oleh Bali, Kade Imawati mengaku sangat senang karena produknya berhasil lolos kurasi di pendopo Living World Denpasar. Ia menilai kesempatan tersebut sebagai peluang berharga untuk memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas. Kade Imawati berharap ke-19 UMKM yang telah lolos kurasi dapat terus memperoleh kepercayaan dari pihak pendopo. Dengan kepercayaan tersebut, para pelaku UMKM diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih besar sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat lebih cepat diterima dan laku di pasaran. Untuk kesan dan pesan setelah masuk pendopo, kami sangat senang sebagai owner Dewata bisa dihimpun HIPI-nya, UKM HIPI, sehingga nanti dari sekian UKM, 19 UKM yang sudah masuk di dalam pendopo, semoga semuanya bisa deal dan laku barangnya. Kami senang dan bangga pendopo sudah menerima kami dengan baik. Bagaimana Ibu sudah belajar? Pelaku UMKM olahan pangan kering, Vidya Prama Suganda mengaku sangat bahagia karena produk-produknya berhasil lolos kurasi di pendopo Living World Denpasar. Ia menilai capaian tersebut sebagai langkah penting dalam memperluas jangkauan pemasaran. Vidya Prama Suganda berharap melalui kesempatan ini, produk-produk olahan pangan kering yang dihasilkannya dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang di pasar retail modern. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Vidya Prama Suganda, pelaku UMKM dari Singaraja, Bali. Pendapatnya saya merasa sangat bahagia karena bisa ikut kurasi, lolos kurasi dan bisa ikut jualan di pendopo. Harapannya ke depan bagaimana supaya produk yang saya buat ini bisa dikenal sama masyarakat luas. Melalui kolaborasi Karya untuk Ibu, HIPI Bali, dan pendopo tidak hanya menghadirkan ruang apresiasi, tetapi juga membuka jalan nyata bagi UMKM perempuan untuk tumbuh, dipercaya, dan naik kelas. Momentum Hari Ibu ini menjadi penegasan bahwa ketika perempuan diberi ruang dan ekosistem yang tepat, UMKM lokal mampu menjadi penggerak ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. Pendopo, salam dagang satu negeri. HIPI, Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. Bali 1 mengabarkan.